dengan saya, Irma Aprilia SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 SMA Negeri 5 Langsa, Aceh. Di sini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Seorang guru haruslah memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan atau punishment and reward, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam membuat keputusan. Disiplin positif. Yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, menuntun ke arah disiplin diri yang dapat mengkontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia terbagi atas motivasi eksternal dan internal. Adapun motivasi perilaku manusia eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara motivasi perilaku manusia sebagai faktor internal adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam menegakkan disiplin positif di sekolah, kita mengenal 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol guru, posisi yang terbaik adalah sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab akan tindakannya, dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada dirinya. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer melakukan penyelesaian masalah dengan menggunakan teori segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal ini bertujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka hal ini akan dapat mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud karena adanya kolaborasi antar semua warga sekolah dengan menjalankan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak.
Perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep tersebut haruslah diresapi dan dijalankan agar terciptanya keberpihakan pada murid. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya menemukan hal yang menarik dan tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Selama ini, saya senang sekali memberikan suatu penghargaan sebagai imbalan atas suatu tindakan maupun keberhasilan murid. Ternyata, hal ini mempunyai dampak rusaknya hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan hal ini secara tidak langsung sebagai hukuman. Perubahan apa yang terjadi pada diri Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Oleh karena itu, saya memperbaiki posisi kontrol sebagai manajer dalam menangani masalah siswa dengan melakukan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering datang terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Saya menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa sangat termotivasi dan siap untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Setelah menerapkan konsep-konsep tersebut, hal yang baik pun muncul pada diri siswa sesuai budaya positif dan nilai-nilai kebajikan dan diyakini. Adapun hal yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Saya menjadi merasa bersalah dan menyesal karena tidak melakukan hal yang benar kepada murid-murid. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai manajer. Ternyata hal ini berhasil dan saya merasa senang sekaligus menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah tanpa rasa bersalah. Murid-murid juga menyadari dan tidak mengulanginya lagi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, tetapi saya hanya melakukan pada tahapan menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Dengan cara, kamu sepertinya, kata saja, kira-kira apa yang kamu lakukan sudah benar?
Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dengan warga sekolah dan orang tua murid. Budaya positif baiknya juga diterapkan di rumah agar menjadi kebiasaan yang baik dimanapun berada. Demikianlah video koneksi antar materi 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Guru penggerak berbahagia. Semoga Bapak Ibu Guru selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.